Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran yaitu di tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Bisa dibuka di buku kalian yaitu halaman 10. Untuk lebih jelasnya simak pembelajaran Bapak berikut. Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Matahari adalah sumber energi panas dan sumber energi cahaya yang terbesar di bumi. Hari ini kita akan mempelajari sumber energi apa lagi ya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman, khususnya untuk proses yang namanya proses fotosintesis. Sekarang amatilah teks notasi angka pada lagu Menanam Jagung yang berhubungan dengan pertumbuhan pada tanaman. Ini adalah teks lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Kalian pasti sudah tahu lagunya. Dalam teks menanam jagung ini ada nada-nada yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada lagu Menanam Jagung ini yang kalian bisa pelajari di rumah kalian masing-masing. Lagunya seperti ini anak-anak. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, itu tadi lagu Menanam Jagung. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Dalam lagu Menanam Jagung tadi ada nada-nada. Nah, nada 1 di sini itu akan dibaca do, 2 re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, 7 itu si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, kembali ke angka 1 lagi, nada 1 itu berarti do di atasnya dari do yang awal tadi. Nada do ada titiknya di bawah itu rendah. Semakin ke kanan nadanya akan semakin tinggi dan akan diberi tanda titik di atasnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin ke kanan nadanya semakin tinggi. Birama lagu Menanam Jagung tadi adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Ada 4 ketukan, satu ketukan akan bernilai 1/4. Ayo, 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 ayo. Lalu di sini ada tanda R lalu di garis atasnya. Ini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Jadi masing-masing 1/8 ketukan. Nah, itu tadi tentang tinggi rendah nada.
Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Kita akan mencari tahu apakah air merupakan sumber energi. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, di sini ada gambar kincir air. Kincir air ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau menghasilkan sumber energi listrik. Aliran air akan dialirkan ke turbin, lalu turbinnya berputar untuk memutar generator yang ada. Ini adalah manfaat dari air untuk kehidupan manusia. Mencuci, memasak untuk pertanian, menyiram tumbuhan di kebun, mandi, mencuci tangan, juga di perhotelan dan pelayaran. Semua membutuhkan air. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Jadi, air itu merupakan sumber energi dan air itu sangat penting bagi kita. Kita bisa membayangkan bagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa air. Kita setiap hari pasti membutuhkan air. Lalu, setiap orang itu mempunyai hak untuk mendapatkan air yang bersih. Untuk minum, mandi. Mengapa anak tersebut minum? Tentunya haus. Lalu mengapa anak tersebut mandi? Tentunya badannya kotor. Ingin membersihkan seluruh tubuhnya. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Tentu iya. Mandi dan minum adalah suatu kebutuhan. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Apakah bisa meminumnya atau mandi? Tentu tidak. Jadi tidak mungkin kita akan meminum air yang kotor dan mandi air yang kotor. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Tentu iya. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya, tentu berhak untuk mendapatkan air bersih. Lalu, apa yang dimaksud dengan hak? Nah, kita akan belajar tentang pengertian hak dan kewajiban serta contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu hak dan apa saja contoh dari hak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945? Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang bisa kita terima, tetapi tidak boleh mengabaikan hak orang lain. Nah, di sini hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan dan tulisan. Yang keempat, dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima, ikut serta dalam bela negara. Ini adalah hak-hak berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi
sesuai peraturan yang berlaku. Nah, di sini kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu 1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 2. Ikut serta dalam bela negara. 3. Mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah kewajiban kita untuk mengikuti pendidikan. Nah, sekarang hak anak di rumah. Di rumah kalian mempunyai hak. Hak kalian di rumah yang harus diterima yaitu yang pertama hak mendapatkan kasih sayang. Jadi kalian harus memperoleh kasih sayang dari orang-orang yang tersayang, dari bapak maupun ibu atau keluarga kalian di rumah. Hak mendapatkan perlindungan, yaitu mendapatkan perlindungan dari keluarga kalian di rumah. Yang ketiga, hak untuk bermain. Kalian mempunyai hak untuk bermain. Bukan kalian bermain seenaknya, tidak tahu waktu. Harus bermain sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. Lalu hak kalian di rumah yaitu hak mendapatkan kesehatan dari orang tua kalian. Kalian dirawat dengan baik. Itu hak kalian. Lalu hak mendapatkan pendidikan. Jadi kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan dari keluarga kalian, dari bapak ibu kalian. Disekolahkan oleh bapak ibu kalian. Lalu hak anak di sekolah. Nah, ini hampir sama dengan hak anak di rumah, yaitu hak mendapatkan kasih sayang dari bapak ibu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan ruang lingkup sekolah. Hak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, hak mendapatkan kesehatan. Jika kalian sedang sakit di sekolah, kalian akan dirujuk ke puskesmas atau ke UGD atau ke UKS sekolah. Itu hak kalian, bisa kalian terima di sekolah. Lalu hak mendapatkan pendidikan dari bapak ibu guru. Kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan pembelajaran dari bapak ibu guru yang ada di sekolah. Berikutnya kewajiban anak di rumah. Apa yang harus kalian lakukan di rumah yang merupakan kewajiban kalian di rumah? Yaitu 1. Kewajiban belajar. 2. Kewajiban membantu orang tua. Jadi kalian itu wajib belajar dan membantu orang tua kalian di rumah. Kewajiban anak di sekolah adalah mematuhi tata tertib sekolah, menghormati dan mematuhi nasihat guru atau orang-orang yang berada di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, mengikuti pembelajaran, itu wajib dilaksanakan oleh kalian di sekolah. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Bisa kalian amati gambar 1 yaitu sedang sikat gigi, keran air yang tidak ditutup sampai kebanjiran. Pada gambar kedua sedang mencuci piring. Mencuci piring di waktu menggosok piring airnya tidak dimatikan karena airnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik dari gambar 1 dan gambar 2? Apakah yang sikat gigi dan mencuci piring itu dia sudah mendapatkan haknya? Tentu. Itu hak membersihkan gigi dan mencuci piring. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, kewajibannya kalau kita sikat gigi biasanya waktu menggosok gigi keran airnya dimatikan supaya hemat air. Juga waktu mencuci piring, sewaktu mencuci piring menyabunnya kerannya harus dimatikan terlebih dahulu. Terkecuali kalau sudah piringnya dibilas baru airnya dihidupkan kembali. Jadi kalian sudah tahu pada gambar 2 mendapatkan hak tetapi lupa terhadap kewajibannya. Nah, ini adalah cara-cara menghemat air.
Yang pertama, periksa tagihan air. Jadi orang tua kalian pasti mendapatkan tagihan air. Di situ kita mengetahui apakah bisa mengalami kenaikan atau penurunan dalam penggunaan air. Kedua, tidak boleh mandi terlalu lama. Waktu kalian masuk kamar mandi, lantas kalian berenang, berendam di kamar, tidak boleh. Gunakan seperlunya saja. Berikutnya yaitu matikan kran saat bersabun maupun waktu kalian bersikat gigi. Lalu mencuci saat pakaian kita banyak. Cucilah baju saat baju kita tidak terlalu banyak. Berikutnya, tutup kran dengan sempurna. Pastikan kerannya tidak menetes lagi. Lalu, manfaatkan air limbah. Air bekas cucian bisa kalian gunakan lagi. Contoh, untuk membersihkan kamar mandi ataupun menyiram halaman di rumah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.